Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan. Mari kita nyanyikan pujian ini sama-sama dengan iman kita. Kami tidak takut ya Tuhan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan. Mari dengan iman katakan, Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan. Ya Tuhan, Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan.
kami sembah Kau, kami puji nama-Mu. Kaulah sumber kemenangan kami, Kaulah sumber pertolongan kami. Kami sembah Kau Yesus, kami puji nama-Mu, kami tinggikan nama-Mu, kami muliakan nama-Mu. Sebab Kau layak disembah, sebab Kau layak dipuji. Oh, Engkaulah kekuatan kami tidak takut. Sebab kami tahu Kau bersama dengan kami, Engkau ada bagi kami. Kami tinggikan nama-Mu, kami muliakan nama-Mu. Oh Yesus, Anak Domba Allah, Kau yang layak disembah, Kau yang layak dipuji. Kami sembah, kami muliakan nama-Mu, sebab tiada yang seperti-Mu. Terima kasih. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu, anugerah-Mu dalam hidup kami. Satu hari lagi Tuhan berikan buat kami boleh menikmati Engkau, kami boleh bersekutu dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat segala sesuatu yang Tuhan percayakan buat kami. Hari ini kami percaya kalau Tuhan percayakan kami hari yang baru, Tuhan juga berikan buat kami kemampuan, kekuatan untuk kami bisa melewati hari ini Tuhan bersama dengan Engkau. Berkati umat-Mu pagi hari ini, kami mau merenungkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan buat setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom saudara, selamat pagi. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kita ada di minggu yang terakhir di bulan Januari. Tidak terasa saudara, sepertinya baru kemarin kita merayakan ibadah tahun baru ya. Hari ini kita sudah ada di minggu yang terakhir di bulan Januari ini saudara. Saya ingin percaya setiap kita sepanjang bulan ini merasakan kebaikan Tuhan, menikmati anugerah Tuhan yang berlimpah dalam segala sesuatu dalam kehidupan kita. Pagi hari ini saudara, saya akan meneruskan apa yang minggu kemarin sudah sama-sama kita pelajari. Saudara, kemarin kita belajar, minggu yang lalu kita belajar dari Kolose pasal yang pertama. Kita sedang berbicara tentang nurture, atau bagaimana kita bisa mengelola kehidupan kita, mengasuh atau mendidik kehidupan kerohanian yang sudah kita mulai bersama-sama dengan Yesus Kristus ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita dilahirkan kembali, ya, kita menjadi anak-anak Allah. Dan saudara, kita harus bertumbuh di dalam kehidupan kerohanian kita, dari anak-anak menjadi dewasa. Tuhan mau setiap kita untuk kita bisa menjadi dewasa dalam pengenalan kita akan Tuhan, menjadi dewasa dalam kerohanian kita. Ada satu ayat dalam Alkitab ya yang berkata, oleh sebab itu hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu yang adalah sempurna. Kata sempurna, teleios, saudara, itu punya pengertian sesuatu yang mature ya, seorang yang memang dewasa dalam kepribadian, dewasa dalam cara berpikir ya, juga komplit ya, perfect dalam kehidupan ini. Nah saudara, kata sempurna itu, kata teleios itu kita bisa maknai sebagai satu proses dalam kehidupan kita yang akan terus berjalan dari waktu ke waktu. Oleh sebab itu kita perlu untuk bertumbuh dalam pengenalan kita akan Tuhan. Nah, minggu lalu hari Sabtu saya bagi buat setiap kita bahwa sebelum kita mendengarkan
sebelum kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang perlu sekali untuk kita dengarkan adalah Injil. Kita perlu untuk mendengar kabar baik tentang Yesus Kristus yang mati buat setiap kita, yang menebus dosa kita. Kita perlu mendengar kabar itu. Nah, ketika kita telah mendengarkan kabar itu, telah mendengarkan Injil itu diberitakan buat kita, dan kita menerimanya, kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengaku dengan mulut kita, percaya dalam hati, kita diselamatkan. Nah, saudara, kita menjadi anak Allah. Kita memulai satu kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Nah, kita memulai the new journey in our life, dan tidak berhenti sampai di situ, saudara. Itu adalah titik awal, bukan titik akhir. Kita akan terus, Tuhan mau supaya kita mengalami pertumbuhan dalam kerohanian kita. Oleh sebab itu, setelah kita mendengarkan Injil dan diselamatkan, maka setelah itu yang perlu kita dengarkan adalah kata pemuritan. Ya, Yesus berkata, pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Penting sekali untuk kita bisa dimuridkan di gereja lokal dimanapun kita berada. Saudara yang mungkin tidak bergereja di tempat kami, ya dimanapun saudara berada, dimanapun saudara bergereja, sangat perlu sekali untuk kita bisa dimuridkan di gereja lokal kita. Nah, berbicara tentang pemuritan, ada 3 hal penting yang perlu kita pelajari setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita tidak berbicara lagi tentang keselamatan, karena keselamatan sudah menjadi bagian kita. Sekarang yang perlu kita bicarakan adalah bagaimana kita mengelola kehidupan ini supaya kita bisa terus bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, saudara, kata pemuritan ya itu menyangkut 3 hal. Yang pertama mengenai disiplin. Hari Sabtu kemarin saya bagikan buat setiap kita mengenai disiplin kerohanian kita, disiplin gaya hidup rohani kita, ya. Dalam Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-23, di sana dikatakan seperti ini. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Ya, Paulus berkata dalam firman Tuhan, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Bertekun dalam iman itu berbicara tentang bagaimana kita membangun kehidupan kerohanian yang disiplin dalam disiplin-disiplin rohani kita, ya, bersekutu dengan Allah, pembacaan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, bagaimana kita beribadah, bersaat teduh, membangun hubungan kita dengan Tuhan. Saudara, itu harus dibangun dari hari ke hari dalam kehidupan kita. Bukan untuk mendapatkan berkatnya, tapi kita perlu supaya kita bisa bertumbuh dalam kerohanian, supaya kita bisa bertumbuh dalam kepercayaan kita, dalam pengenalan kita akan Tuhan. Saya beberapa kali ulangi buat Bapak Ibu Saudara bahwa yang membuat kita bertahan di tengah situasi yang sulit itu bukan mujizat, saudara. Yang membuat kita bertahan itu adalah pengenalan kita akan Tuhan. Semakin kita mengenal siapa Dia, itu yang membuat kita bertahan, saudara. Ya, mujizat tidak membuat kita bertahan, tapi pengenalan akan Tuhan memampukan kita untuk percaya. Seperti ketika kita mengenal seseorang dengan begitu baik, kita sangat mudah untuk mempercayai orang tersebut untuk hal-hal yang mungkin buat kita orang lain gak bisa kita percaya, tapi buat orang itu karena kita mengenali dia, kita tahu siapa dia, ya, kita mengenal pribadinya. Oleh sebab itu kita bisa mempercayakan hidup kita kepadanya. Begitu juga dengan Tuhan. Semakin kita mengenal siapa pribadinya, semakin kita dekat dengan Tuhan dan memiliki pengenalan yang benar tentang Dia, itu yang membuat kita bertahan, saudara. Dan itu bisa kita raih ketika kita disiplin dalam kerohanian kita. Ya, yang pertama adalah disiplin. Yang kedua berbicara tentang kekudusan. Nah, saudara, kekudusan adalah sesuatu yang dianugerahkan Allah buat kita. Tapi ketika Allah menganugerahkan kekudusannya buat kita, kita harus mengerti bahwa kita juga harus tetap hidup di dalam kekudusan, saudara. 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-22, firman Tuhan berkata, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah maksud yang mulia. Perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Di sana Paulus memberi nasihat kepada anak rohaninya, yaitu Timotius. Dia berkata,
Orang yang menyucikan dirinya, saudara, kata menyucikan itu berarti dengan sengaja kita hidup di dalam kekudusan. Nah, saudara, kita perlu untuk membangun kehidupan yang kudus. Memang sebelum kita percaya kepada Tuhan, ada banyak hal yang kita nggak tahu kalau itu salah, saudara. Standar kebenaran kita itu tidak sama dengan orang yang telah mengenal Tuhan. Ketika kita mengenal Tuhan, ada banyak hal yang dulunya kita anggap biasa aja. Mungkin tidak buat kita itu bukan suatu hal yang berdosa, tapi ketika kita mengenal Tuhan, maka standar kebenaran kita itu berubah. Tuhan melakukan perubahan dalam cara pandang kita, di dalam hati kita. Ada hal-hal yang dulu kalau kita lakukan hati kita tidak ada getaran-getaran, saudara. Tapi ketika kita telah mengenal Kristus, Roh Kudus memberikan dalam hati kita satu kebenaran, sehingga ketika kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Allah, maka ada sesuatu yang berbicara di hati kita bahwa, hei, kamu gak boleh lakukan ini. Nah, saudara, kita harus tahu bahwa kekudusan itu dilakukan. Tuhan memberikan kita kekudusan. Tuhan menguduskan kita dari hari ke hari. Dan kita juga dalam menjalani kehidupan perlu untuk terus belajar hidup di dalam kekudusan, ya. Kita belajar hidup dalam kekudusan. Ini erat hubungannya dengan anugerah Allah. Ketika kita gagal dalam menjaga kekudusan, ketika kita gagal dalam melakukan disiplin kerohanian kita. Ingat, saudara, hari Jumat atau hari Kamis saya pernah share buat kita bahwa jangan berhenti sampai di kegagalan. Tuhan mau kita kembali, mari datang kepadanya, mohon ampun di hadapannya karena anugerahnya tersedia bagi kita. Ketika kita datang dengan hati yang murni di hadapan Tuhan, kita tahu, Tuhan, hanya oleh anugerah-Mu, hanya karena Engkau aku bisa melewati semua ini. Saudara, ketika kita melihat, mempercayai dan mengerti betul bahwa hanya anugerah Allah yang memampukan kita, maka kita akan dipulihkan dari segala rasa bersalah kita. Firman Tuhan berkata kita diberikan hati nurani yang baru untuk kita bisa mengenal Allah, menyembah Allah kita yang kudus. Nah, saudara, saya berdoa supaya setiap kita benar-benar dimuridkan dari hari ke hari dalam morning devotion ini di gereja lokal kita masing-masing. Buat Bapak Ibu Saudara jemaat gereja Rock Family Church Malaysia, saya berdoa supaya setiap kita bisa belajar. Tahun ini adalah tahun di mana kita akan berbuah. The year of reproduction, bagaimana kita akan menghasilkan sesuatu dari kehidupan kita. Saudara, saya berdoa supaya setiap kita bisa membangun kehidupan yang disiplin dalam kerohanian kita. Kehidupan yang terus dikuduskan dari hari ke hari. Setan selalu bilang waktu kita gagal, kamu gak mungkin bisa bangkit lagi. Kamu gak mungkin bisa berhasil. Tapi saudara, ada pengharapan di dalam Tuhan. Anugerahnya tercurah buat kita dan tersedia setiap waktu. Ketika kita datang di hadapannya, yang Tuhan lihat bukan seberapa sering kita berdoa. Bukan berarti kita gak harus berdoa. Bukan berarti kita gak usah berdoa. Kita perlu berdoa. Kita perlu membangun hubungan dengan Tuhan. Kita perlu untuk datang dan belajar firman Tuhan. Tapi kita untuk mendapatkan berkat Tuhan, untuk mendapatkan penyertaan Tuhan, untuk mendapatkan jawaban doa, yang Tuhan lihat bukan berapa sering kita berdoa. Ya, bukan berapa panjang doa kita, tapi yang Tuhan lihat apakah kita percaya betul bahwa hanya oleh anugerahnya, oleh kematiannya di kayu salib, oleh karena karya salib Kristus, kita layak menerima semuanya. Bukan karena kinerja kita, tapi karena anugerah Allah yang besar dan berlimpah. Saya mendorong setiap kita supaya mari kita membangun kehidupan kerohanian kita yang disiplin. Mari kita membangun kehidupan kerohanian kita yang kudus di hadapan Tuhan. Kalau kita gagal menjaga kekudusan, kalau kita gagal menjaga kedisiplinan kita, jangan berhenti sampai di kegagalan kita. Mari kembali kepada Allah, karena Dia menantikan kita terus dari hari ke hari. Tuhan mau supaya kita terus ada dalam anugerahnya. Kalau kita diselamatkan oleh anugerah, kita juga harus hidup di dalam anugerahnya. Tapi jangan kita mempermainkan kasih karunia Allah. Saudara, mari kita terus punya hati yang haus akan Tuhan, yang menyadari betul Tuhan, tanpa Engkau aku gak bisa. Dunia ini telah jatuh ke dalam dosa. Tubuh ini juga adalah tubuh yang berdosa. Kita selalu bikin pelanggaran. Tapi tangan Tuhan selalu terbuka untuk menerima setiap kita. Dan Tuhan mau setiap kali kita datang, kita mengalami satu perubahan. Dari hari ke hari kita didewasakan. Semakin mengenal Allah, semakin hidup dalam kekudusan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, saudara. Besok saya akan bagikan buat setiap kita
di bagian yang ketiga, yaitu tentang melayani Tuhan. Saya berdoa supaya setiap kita mendapatkan berkat pagi hari ini. Mari sama-sama kita datang di hadapan Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Berkat-Mu buat setiap kami umat-Mu, berkat-Mu buat setiap kami dimanapun kami berada. Tuhan, hamba berdoa memberkati umat-Mu, baik yang ada di Indonesia, yang ada di Malaysia, yang ada di Singapura. Tuhan, Engkau tolong setiap kami supaya kami terus bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau, supaya kami bisa terus bertumbuh dalam takut akan Tuhan, dalam kekudusan hidup kami, karena kami tahu Tuhan, bukan karena kinerja kami, tapi karena Engkau yang mati di kayu salib. Oleh kuasa anugerah-Mu dalam kehidupan kami diubahkan Tuhan. Semakin hari kami semakin serupa dan segambar dengan Engkau. Berkati umat-Mu sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu ini Tuhan. Kami percaya ada tangan Allah yang kuat yang menyertai kami, melindungi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Saudara, tetap bersemangat, tetap mengandalkan Tuhan. God bless you all.